Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba, dan seperti biasa kita bakal bahas latihan soal Excel. Dan jangan lupa bagi teman-teman, biar aku makin semangat buat pembahasan soal kedepannya, teman-teman jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan juga subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin banyak soal pembahasan. Dan buat teman-teman yang mau nyoba buat ngerjain mandiri di rumah masing-masing ya, itu bisa banget teman-teman unduh aja soal-soalnya di deskripsi video ini. Linknya sudah aku bagikan. Teman-teman bisa coba untuk dan mandiri. Kalau bingung, teman-teman bisa tonton lagi videonya. Itu ya buat panduan. Dan seperti biasa di soal kita selalu disediakan yang namanya panduan pengerjaan. Kemudian ada soal utama yang mana banyak sel-sel kosong yang perlu kita kerjakan. Serta ada sel-sel atau tabel-tabel pembantu ya, otomatis kita bakal gunain yang namanya lookup value, baik itu VLOOKUP maupun HLOOKUP gitu. Jadi langsung aja kita ke soal yang pertama. Pertama, kita ingin mengambil atau mengisi dari kolom nama customer, kota, dan juga level member. Dari soal dikasih tahu gunakan VLOOKUP berdasarkan customer ID dari tabel customer gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunain VLOOKUP di sini. VLOOKUP. Nah, kemudian teman-teman, aku selalu menekankan di setiap video kalau sekarang Excel udah canggih banget. Jadi dia tuh udah ngasih tahu kita apa aja yang perlu kita input atau masukkan, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir lagi sampai istilahnya ngerasa takut ada yang lupa karena belum ada yang diinput gitu. Pertama, masukkan lookup value-nya berupa customer ID dan juga masukkan tabel array-nya yang ini ya, tabel customer. Teman-teman drag aja semuanya teman-teman. Oke, sampai sini ingat. Nah, kemudian pakai tanda dolar. Kenapa? Biar si tabel array ini dia gak geser kanan kiri atas bawah. Kita kan ingin tabel array yang eksak, yang di rentang itu aja. Kalau kita enggak kasih tanda dolar, dia bisa aja geser ya. Mau itu ke kanan, kiri, atas bawah, tergantung nanti ketika kita ngedrag and drop di atas nanti. Itu makanya di sini kita pakai shortcut Fn F4 gitu. Terus call index numbernya untuk nama customer dia 1, 2, 2. Maka di sini 2 dan false karena kita ingin hasil yang eksak ya teman-teman, bukan yang mendekati gitu. Nah, ketika teman-teman drag and drop kayak tadi yang ke bawahnya ini, kalau misalkan tadi nggak pakai tanda dolar, dia bisa aja nggak kedetek karena nanti si tabel array-nya ini bakal geser ke samping atau mungkin ke bawah karena tadi kita ngedrag and dropnya ke bawah gitu. Bisa aja nanti malah jadi error karena dia ke bawah. Padahal ini kan bukan nilai yang kita cari. Yang kita cari itu di rentang yang ini gitu. Nah, selanjutnya untuk kota, kalau teman-teman sadar untuk kota dan level member, dia itu kan masih dari tabel yang sama, gitu kan. Makanya kita pakai aja rumus yang sebelumnya. Kita Ctrl C, terus Ctrl V di sini, tapi ada yang perlu kita ubah atau revisi. Di sini kalau kita masih pakai call index number-nya 2, maka yang muncul akan nama customer lagi. Sedangkan untuk kota itu call index number-nya itu 1, 2, 3. Maka teman-teman ganti jadi angka 3 di sini dan enter. Dan seperti biasa di drag and drop aja ke bawahnya. Kemudian untuk yang level member, teman-teman bisa juga lakukan hal yang sama, tapi call index numbernya jadi 1, 2, 3, 4. 4 ya untuk level member. Oke, selesai. Gimana? Mudah kan? Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung tentang VLOOKUP ini, teman-teman bisa komen aja di kolom chat. Ya, teman-teman. Tanyain aja, gak apa-apa. Jangan sungkan. Terus untuk judul buku, kategori, harga jual, modal stok, dan reorder point, ambil dari tabel buku menggunakan VLOOKUP berdasarkan book ID. Oke, ini mudah banget. Masukin lagi VLOOKUP, pakai book ID, teman-teman. Dan tabel array-nya dari tabel buku yang ini. Teman-teman drag and drop aja. Kemudian pakai tabel array, pakai tanda dolar gitu ya. Terus untuk judul buku dia tuh kan call index numbernya 1, 2. Dia 2 dan false seperti biasa dan enter. Oke, selanjutnya teman-teman bisa drag and drop. Nah, untuk kategori dia kan masih dari tabel yang sama ya. Udah tinggal Ctrl C, Ctrl V, tapi call index numbernya tolong diubah ya dari 2 jadi kategori itu 3. Oke, 3. Dan ini bisa dilebarin dikit ya biar agak enak. Bentar.
Nah, selanjutnya teman-teman drag and drop. Sorry, sorry. Eh, wait. Pencet. Nah, oke. Udah ya. Selanjutnya harga jual juga lakukan hal yang sama. Cuma harga jual itu kalau indeks numbernya 1, 2, 3, 4. 4. 4. Kemudian untuk modal, masukkan juga. Dia tuh modal itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian teman-teman ini bisa di drag and drop aja biar nanti tinggal set. Nah, udah selesai ya teman-teman gitu. Oke, kalau udah teman-teman kerjakan subtotal. Subtotal itu jumlah pembelian dikali harga jualnya gitu kan. Misal dia beli 2 buku, oh harga jualnya per satu bukunya itu 115.000 gitu. Maka tinggal dikaliin aja pembeliannya dikali jumlah pembelian. Jumlah harganya, sorry. Nah, tinggal drag and drop. Nah, udah dapat. Selanjutnya, teman-teman cek diskon member. Nah, diskon member ini bisa dicek. Kalau dia gold, ya di sini level membernya. Kalau dia gold, dapat diskon 10%. Kalau silver, 5%. Dan kalau reguler, dia nggak dapat diskon, gitu ya. Makanya teman-teman, ada suatu kondisi yang ini dicek. Kita pakai fungsi logic. Biasanya pakai fungsi if yang mudah. If gitu ya, kita cek dulu level membernya sama dengan gold, ya kan? Jika iya, maka nanti si subtotal ini dikali berapa persen tadi? 10% ya? Iya, 10% atau 0,1 koma. Kemudian kita cek, oh dia gold atau enggak, ternyata bukan. Cek lagi if apakah dia itu sama dengan silver gitu kan? Silver. Jika iya, maka si subtotal ini dikali 0,05 karena 5%. Oh, ternyata dia juga bukan silver. Oh, berarti kita kasih 0 aja diskonnya ya, teman-teman gitu. Jadi cek dulu apakah dia gold. Kalau iya, dapat diskon 10%. Kalau bukan, cek lagi apakah dia silver. Kalau dia silver dapat diskon 5%, tapi kalau bukan, dia dapatnya 0%. Gitu. Tinggal di enter aja, teman-teman. Terus di drag and drop. Nah, untuk diskon kategori kita cek di sini. Diskon kategori diambil dari tabel diskon menggunakan HLOOKUP berdasarkan kategori. Oke, diskon kategori itu HLOOKUP. Nah, terus, nah ini ya. Terus kalau misal teman-teman bingung nih, kapan kita gunain VLOOKUP dan HLOOKUP? Gini teman-teman, kita gunakan VLOOKUP itu ketika lookup value, ini kan lookup value ya, atau kayak value, atau ID value ya. Pokoknya penanda dah gitu intinya itu berupa kolom dan nilai yang kita cari ini kan berupa kolom, makanya dia call index number. Tapi kalau dia berupa baris seperti ini tabelnya, maka nilai yang kita jadikan lookup value-nya dia berupa baris dan nilai yang kita cari juga berupa baris, maka dia berupa horizontal. Kita pakai lookup. Kalau tadi kan vertikal karena kolom gitu ya, maka dia pakai VLOOKUP. Kalau sekarang pakai lookup gitu. Maka teman-teman gunain HLOOKUP. HLOOKUP, lookup value-nya pakai ini, apa kategori dia. Kategori dia, tabel array-nya yang ini, teman-teman tadi yang di bawah, tabel array-nya. Dan jangan lupa selalu pakai tanda dolar, FNF4 biar cepat, dan raw index number-nya 2. Ya, 2. 1, 2. Jangan bacanya gini, 1, 2, 3. Jangan, karena kita baris ya, row 1, 2 gitu. Dan false. Enter. Nah, kalau teman-temannya, kenapa dia nol? Karena ini kan kita baru dapat diskonnya aja. Ada yang dapat diskonnya 4%, 5%, tergantung kategori. Apakah dia education, reference, dan lain sebagainya. Nah, harusnya untuk dapat diskonnya itu, kita kalikan diskon persentase itu dikali harga totalnya. Atau subtotal di sini. Makanya dia dapat. Nah, gitu. Tinggal drag and drop aja. Total diskon itu ya berarti diskon member ditambah diskon kategori gitu. Terus ke bawahnya tinggal drag and drop. Selanjutnya untuk ongkir, ongkir itu adalah tabel ongkir menggunakan HLOOKUP berdasarkan kota. Oke.
Ongkir sama dengan H lookup, teman-teman. Lookup value-nya pakai nama kota. Nama kota berarti yang ini, kemudian, sorry, koma hubs-nya, tabel array-nya di bawah, teman-teman bisa dicek. Nah, ini. Tabel array-nya, kemudian koma. Jangan lupa ini pakai tanda dolar. Betul banget. Jangan sampai lupa. Tanda dolar. Terus, row index number-nya juga 2. Karena dia di baris kedua. False. Ya, udah dapet tuh. Terus drag and drop. Nah, selanjutnya pajak. Jadi teman-teman ketika teman-teman beli sesuatu sebenarnya kita kena yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Setidaknya itu sih biasanya kita dapat pajak gitu. 11%. Dan itu cukup lumayan. Jadi bagi teman-teman gitu kan tetap kalau bisa ditanya apa kontribusimu, kita juga bayar pajak walaupun kita belum punya penghasilan. Teman-teman beli sesuatu, beli buku, beli makanan itu ada PPN gitu. Minimal ya, atau beli ke Indomaret, Alfamart juga ada pajaknya teman-teman. Pajak itu 11% dari subtotal dikurangi total diskon ditambah ongkir. Oke. Subtotal sama dengan 11% atau 0,11 dikali dalam kurung. Tadi subtotal dikurangi total diskon ditambah ongkir. Terus di enter. Ya kan, bener kan? Iya, subtotal dikurangi total diskon ditambah ongkir. Oke. Sekarang total bayar. Total bayarnya itu sama dengan eh apa tadi? Subtotal dikurangi total diskon ditambah ongkir ditambah lagi pajak. Nah, berarti sama dengan sorry, subtotal. Oke. Terus subtotal ini dikurangi total diskon tapi ditambah ongkir dan ditambah pajak. Gitu. Terus teman-teman bisa enter aja buat ke bawahnya. Oke, udah dapat. Selanjutnya tinggal sisa bayar. Sisa bayar di sini teman-teman bisa. Oke, gak ada di sini sisa bayar ini teman-teman bisa cek. Dia ada yang namanya deposit. Artinya si klien ini udah ngasih kita nyimpen uang sebesar sekian gitu kan. Makanya eh, kita ada sisa bayar itu adalah deposit dikurangi total bayarnya dia seharusnya gitu. Nah, kita udah dapat nih teman-teman. Jadi dia tuh si klien ini misal dia udah deposit ke kita, nyimpen uang ke kita sebesar 50.000, tapi ternyata dia tuh harusnya bayar sebesar 236 ribuan. Artinya dia kurang 186 ribuan ke kita. Dia harus bayar lagi ke kita gitu sebelum klaim buku yang dia beli. Nah, selanjutnya untuk profit, ini biasanya adalah subtotal harga jual dikurangi harga modal. Karena tadi juga ada harga modal ya kalau tidak salah mana. Harga modal. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat total bayar dikurangi jumlahnya dikali harga modal gitu atau margin profit itu biasanya ya. Profit sama dengan teman-teman bisa cek subtotal dikurangi bukan subtotal ya tapi total bayar. Sama dengan total bayar dikurangi dalam kurung eh, jumlah ini dikali modalnya. Oke. Terus di enter aja. Nah, sebenarnya ini profit eh, belum real, teman-teman. Kenapa belum real? Karena tadi kan total bayar ini sebenarnya bukan masuk ke kita semuanya ya. Kita ada masuk ke pajak, ada masuk juga ke ongkir. Artinya sebenarnya untuk profit yang real atau net profitnya, teman-teman harus kurangi lagi nilai profit ini dikurangi pajak sama ongkirnya baru deh teman-teman dapat eh, real profitnya gitu ya. Gitu aja teman-teman untuk video pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami dan sekali lagi kalau misal teman-teman ada yang bingung, tanyakan aja di kolom chat teman-teman. Dan kalau misal mau coba latihan mandiri teman-teman bisa download aja soalnya di kolom deskripsi udah aku bagikan link unduh soalnya. Dan jangan lupa like, comment, and share dan subscribe channel ini biar aku makin semangat buat istilahnya bahas soal-soal lainnya gitu ya. Biar aku makin semangat gitu ya karena aku sekarang lagi agak kurang semangat buat bahas soal tapi aku demi kalian aku kerjakan semuanya teman-teman. Jadi tetap semangatin aku ya. Atau komen aja semangat kak itu gak apa-apa banget, gak apa-apa banget. Itu sangat
apresiasi buat aku. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu teman-teman dan sukses terus ya. Thank you. Makasih.